Kita bikin brule bom hati ayam yuk. Hati ayam yuk. Nah, ini bikinnya gampang banget loh Bun. Biasanya kan si kecil susah banget ya makan hati ayam. Kita kreasiin jadi brule bom ini. Dan ini pun bisa dibikin makanan stok selama 2 minggu di dalam freezer. Yuk kita bikin sama-sama di rumah. Simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum. Masak sayang, masak dari hati untuk yang tersayang. Subscribe, aktifin loncengnya ya. Berikut bahan-bahan yang harus dipersiapkan ada juga di kolom deskripsi ya. Yang pertama kita rebus dulu 250 gram hati ayam ditambahkan dengan 3 siung bawang putih dan juga jahe secukupnya. Ini saya mau rebus dulu hatinya ya, biar nanti hatinya tuh nggak terlalu pahit. Lalu kita tambahkan garam, pala dan juga ketumbar secukupnya. Kita aduk-aduk dan tunggu hingga matang. Nah ini dia, setelah hati ayamnya matang, kita angkat dan tiriskan. Setelah dingin, kita lembutkan hati ayamnya dengan sendok seperti ini ya Bun. Nah setelah lembut, kita masukkan minyak secukupnya dan juga kita tumis 1 buah bawang bombay yang telah dipotong kecil-kecil ya Bun. Lalu tambahkan wortel parut 1 buah. Kita tumis semuanya hingga harum ya Bun. Setelah semuanya harum, lalu kita masukkan deh yang terakhir, yaitu hati ayam yang sudah dihaluskan. Nah, kita tumis semuanya hingga wangi ya. Nah, kalau sudah, kita tiriskan ya Bun. Lalu kita siapkan bahan-bahan brulenya. Ini ada 4 sendok makan mentega. Lalu kita cairkan dulu ya Bun. Tunggu hingga meleleh, kemudian kita tambahkan dengan 10 sendok makan terigu. Saya menggunakan tepung singkong atau disebut dengan mocaf. Ini gluten free ya Bun. Kalau mau pakai tepung terigu biasa juga boleh ya Bun. Nah kita aduk-aduk nih semuanya hingga rata ya. Kalau misalnya masih lembek, kita tambahkan lagi tepung terigunya. Setelah seperti ini, sudah tidak bau tepung, kita tambahkan susu UHT yang rasa tawar ya Bun, secara bertahap sambil diaduk-aduk tentunya. Ini mirip juga ya prosesnya dengan proses pembuatan bechamel. Tapi ini kita bikin yang versi kentalnya karena kita akan bikin brule bom. Nah, setelah agak kental seperti ini, kita tambahkan bumbu-bumbunya, yaitu seperti merica, garam, lalu pala dan juga kaldu pupuk ayam secukupnya. Silahkan aduk-aduk hingga rata dan juga koreksi rasa ya Bun. Ditambahkan gula juga secukupnya. Aduk-aduk lagi dan ditambahkan dengan keju ataupun quick meltnya juga boleh ya Bun. Aduk-aduk kembali hingga semuanya merata. Setelah dirasa sudah oke, baru kita tambahkan adonan hati ayam tadi. Kita aduk-aduk lagi hingga semuanya rata ya Bun. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah jadi, kita siapkan deh wadah untuk bahan brulenya. Nah, saya pakai loyang aja ya Bun, biar cepet dingin juga. Nah, ini kita diamkan atau masukin ke dalam kulkas selama 1 jam ya Bun, biar nanti nggak gampang meleleh saat kita mau membentuk brule bomnya. Nah, karena nggak ada timbangan, misalnya kita bisa pakai sendok seperti ini ya Bun. Kira-kira 1 sendok makan aja untuk ukuran si kecil. Nah, ini setelah dibentuk lingkaran,
Lalu tambahkan isiannya dengan keju quick melt. Lalu kita gulung-gulung lagi, dan ada air juga ya bun, fungsinya agar kita tangannya tidak terlalu lengket ya dari adonannya. Nah, setelah di-coating dengan tepung terigu, kita simpan ke dalam freezer selama 1 jam. Lalu bikin bahan coatingan cairnya. Ini ada 2 telur ditambah dengan susu, lalu ditambahkan dengan garam, lalu lada hitam dan juga pala. Kita tambahkan juga nih tepung terigu lagi ya bun. Aduk-aduk hingga rata, hingga konsistensinya agak sedikit kental ya bun. Sebenarnya kalau mau coating pakai telur juga boleh ya, telur saja, tapi saya menyarankan pakai lapisan basah seperti tadi karena menghindari kebocoran ketika digoreng. Nah, ini kita coating lagi seperti urutannya yang tadi ya, terigu, lalu lapisan basah, dan terakhir tepung panir atau tepung roti. Nah, setelah dibentuk bulat sempurna, lalu kita goreng deh brulebom ini dengan api medium ya. Lalu kita gorengnya hingga brulebomnya kuning kecoklatan. Memang sih untuk lebih pasnya brulebom ini digabung dengan daging ayam ataupun dengan smoked beef. Cuman hanya saya ingin mencoba berkreasi dengan ati ayam karena anak saya tuh salah satunya yang susah banget kalau dia disuruh makan ati ayam. Nah, makanya deh saya cobain dengan kreasi brulebom seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, brulebom yang enak banget dan juga kaya akan zat besi ya bun. Brulebom ini pun bisa kita simpan ya bun, yang tadi sudah kita bentuk di dalam freezer selama 2 minggu. Ini pun sehat dan tanpa pengawet. Ini benar-benar crispy di luar dan benar-benar melted juga di dalam ya bun. Jadi sangat cocok juga buat si kecil yang lagi GTM. Ini dia, anak saya pun doyan banget ya makan brulebom ini. Sampai-sampai anak saya mau makan ini dengan nasi ya bun. Maklum orang Indonesia banget, kita belum makan kalau tanpa nasi. Alhamdulillah bun, akhirnya doi sendiri pun jadi nagih deh makan brulebom ati ayam ini. Kita tahu sendiri ya bun, ati ayam ini penuh dengan kandungan zat besi yang baik untuk tubuh. Kalau misalnya sampai kurang, bisa-bisa anak kita terlihat lesu ataupun gampang lelah ya. Jadi coba cek anaknya ya bun. Support terus channel ini dengan subscribe, like, share, ataupun request resep lainnya. Thanks for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.